Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Selamat datang di pembahasan saham BBCA kali ini. Bank swasta terbesar di Indonesia menurut kapitalisasinya. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari BBCA, apa yang bagus, apa yang menjadi perhatian, dan apakah sahamnya menarik untuk dimiliki sekarang atau tidak. Materi ini ditujukan untuk Anda yang sedang mempertimbangkan investasi atau ingin lebih memahami saham Bank Indonesia besar. Mari kita mulai. BBCA adalah bank swasta terkemuka di Indonesia dengan jaringan luas, reputasi kuat, dan pangsa pasar yang signifikan. Sebagai bank besar, BBCA sering menjadi barometer sektor perbankan. Dari sisi keuangan, BBCA tercatat memiliki aset yang besar, dana pihak ketiga yang substansial, serta telah membagikan dividen secara konsisten. BBCA telah mencatat pertumbuhan laba bersih 5,6% secara year on year hingga September tahun 2025 menjadi sekitar 43,3 triliun rupiah. Hingga September tahun 2025, dana pihak ketiga tumbuh 5,7% secara year on year menjadi 1.204 triliun rupiah. Sebagian besar berasal dari kasa, current account and saving account, sekitar 83,8% atau sekitar 999 triliun rupiah. Untuk dividen, imbal hasil dividen yieldnya sekitar 3-4% dan EPS, earning per share-nya secara tahunan tercatat Rp469 per lembar sahamnya. Dengan demikian, BBCA memiliki profil yang cukup menarik dari sisi fundamental, stabilitas, kapasitas, dan reputasi. Per 30 September tahun 2025, BBCA melaporkan pendapatan bunganya sebesar 73,9 triliun rupiah, naik sebesar 5% secara year on year, yang sebesar 70,2 triliun rupiah per 30 September tahun 2024. Sedangkan untuk beban bunganya naik sebesar 7% secara year on year, dari 9,35 triliun rupiah per 30 September tahun 2024 ke 10 triliun rupiah per 30 September tahun 2025. Kemudian, untuk pinjaman yang diberikan Bank BCA per September tahun 2025 mencapai 944 triliun rupiah, naik 7,6% secara year on year dibandingkan posisi September tahun 2024. Lalu, untuk jumlah CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai BBCA, berdasarkan laporan keuangan BBCA per 30 September tahun 2025, mengalami penurunan sebesar 5,2% dari 22,47 triliun rupiah per 30 September tahun 2024 menjadi 21,30 triliun rupiah per 30 September tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan kualitas aset BBCA yang semakin membaik dengan kredit bermasalah NPL non-performing loan yang juga tetap terjaga rendah di angka 2,1%. Meskipun kinerja operasional masih solid, terdapat tekanan dari eksternal, di antaranya pertumbuhan kredit melambat, aset murah atau kasanya harus tetap dijaga, dan biaya modal bisa naik. Investor asing melakukan aksi jual cukup besar terhadap BBCA, sehingga memberikan tekanan ke harganya saat ini. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa kekuatan utama yang dimiliki BBCA, sehingga menjadikan BBCA seperti sekarang ini. Di antaranya, yang pertama, jaringan dan brand. BBCA memiliki brand yang sangat kuat dan jaringan yang sangat luas, sehingga mendapat kepercayaan tinggi dari nasabah retail dan korporasi. Kedua, aset dan kasa yang solid. Dana pihak ketiga tumbuh, terutama pada kasa yang memberikan biaya dana lebih rendah, yang membantu margin bunga bersih. Contoh, kasa 999 triliun rupiah per September tahun 2025. Yang ketiga, pengendalian CKPN dan NPL. Jumlah CKPN yang mengalami penurunan 5,2% secara year on year untuk 9 bulan pertama tahun 2025
dan NPL (Non-Performing Loan) yang terjaga di angka 2,1%. Ini menunjukkan bahwa BBCA dapat menjaga kredit bermasalah dengan baik. Dan yang keempat, dividen dan rasio kesehatan. Dividen yield-nya mencapai 3-4% dan EPS (Earning per Share) cukup tinggi, Rp469 per lembar sahamnya, menunjukkan potensi bagi investor jangka panjang maupun long term. Beralih ke rasio profitability BBCA, bisa dijelaskan untuk return on asset secara 12 trailing month atau 12 bulan ke belakang sebesar 3,72%. Untuk return on equity secara 12 trailing month atau 12 bulan ke belakang sebesar 20,68%. Kemudian, gross profit margin secara kuartalan sebesar 89,28%. Operating profit marginnya secara kuartalan sebesar 58,21%. Dan net profit margin secara kuartalan sebesar 46,58%. Adapun risiko dan tantangan yang dimiliki BBCA sepanjang tahun 2025 diantaranya, yang pertama, pertumbuhan melambat. Pertumbuhan kredit mulai melambat, 7,6% secara year on year, serta net interest income growth juga moderat. Ini bisa menjadi isu jika ekonomi melambat atau suku bunga naik. Yang kedua, tekanan dari investor asing. Net sell asing besar dapat memberikan tekanan ke harga saham meskipun fundamentalnya masih oke. Ketiga, valuasi dan ekspektasi pasar. Harga saham saat ini telah turun dari puncaknya dari harga Rp10.750 per lembar saham ke harga Rp8.000-an, yang berarti investor sudah menghitung banyak resiko. Ada ekspektasi bahwa hasil ke depan mungkin tidak setinggi dulu. Dan kemudian yang keempat, resiko eksternal. Suku bunga, regulasi perbankan, kualitas kredit nasabah korporasi dan retail, serta kondisi makroekonomi Indonesia akan mempengaruhi kinerja. Jika kondisi ekonomi melemah, bank besar sekalipun berpotensi terdampak. Akan tetapi, dengan kinerja operasional yang masih cukup solid, margin dan biaya terkendali, BBCA bisa dipandang sebagai saham defensif di sektor perbankan. Namun, investor harus realistis bahwa pertumbuhan tinggi kemungkinan tidak akan seperti beberapa tahun sebelumnya. Menurut perhitungan dari Sadar Saham, harga wajar BBCA saat ini berada di rentang harga Rp9.380 sampai Rp11.700 per lembar sahamnya. Ini diperoleh dari mengalihkan EPS (Earning per Share) BBCA secara anualis atau yang sudah disetahunkan sebesar Rp469,38 dengan rata-rata PER (Price Earning Ratio) BBCA dalam 5 tahun terakhir di kisaran 20-25 kali. Maka memperoleh hasil Rp9.380 sampai Rp11.700 per lembar sahamnya, di mana kedua harga ini sudah kami bulatkan. Dengan melihat harga BBCA saat video ini dibuat di harga Rp8.200 per lembar sahamnya, maka bisa Sadar Saham simpulkan, saat ini saham BBCA masih berada di bawah harga wajarnya atau under value. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah saham BBCA tetap layak diperhitungkan sebagai salah satu emiten blue chip di sektor perbankan Indonesia. Kekuatan seperti brand kuat, jaringan besar, efisiensi operasional, dan dividen menarik menjadi poin plus. Namun, investor perlu waspada terhadap pertumbuhan yang mulai melambat, tekanan investor asing, dan kondisi makro yang tidak pasti. Jika Anda mencari saham yang relatif lebih aman daripada banyak saham kecil, BBCA bisa menjadi pilihan dengan asumsi Anda memahami bahwa return tidak akan spektakuler dalam jangka pendek. Jika Anda mengincar pertumbuhan tinggi dalam waktu singkat, maka resiko dan ekspektasi harus disesuaikan.
Ajakan untuk tindakan yang bisa para sahabat investor lakukan adalah cek harga dan volume BBCA terbaru di platform trading Anda. Lihat, apakah harga sudah mendekati area harga wajar di rentang harga 9.380 sampai 11.700 rupiah per lembar sahamnya atau belum. Evaluasi portofolio Anda, apakah sudah tertutup risiko bank atau perbankan. Pantau selaku laporan keuangan BBCA berikutnya, per kuartal, per semester, dan berita investor asing, net sale dan buy-nya. Tentukan strategi Anda, akumulasi jangka panjang atau masuk setelah sinyal teknikal. Buat para sahabat investor yang mencari saham under value dengan fundamental perusahaan yang kuat, BBCA bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Bila merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, biar tidak ketinggalan analisis saham menarik lainnya. Ayo, investasi dengan bijak, jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!